Kita ke informasi selanjutnya, polisi memastikan pengendara motor yang tewas di Bandung akibat terjerat kabel seling yang menjuntai ke bawah bukan kabel optik. Saat ini polisi masih mencari pemilik kabel seling tersebut. Menurut Gadnit Gakum, Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arif Saiful Haris, polisi telah memeriksa beberapa orang yang berada di lokasi sebagai saksi. Saat ini polisi masih mencari siapa pemilik kabel seling yang menjuntai ke bawah hingga menjerat seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian leher dan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menghalangi pengendara. Sejauh ini berapa orang yang telah dimintai keterangan? Di lokasi sudah kita minta keterangan 2 orang termasuk pemilik warung di sekitar dan membenarkan atas kejadian ini. Kabel yang kita dapat di TKP itu masih dalam penyelidikan. Mudah-mudahan nanti dapat kita temukan untuk pemilik kabel seling tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Ninda Destiani. Ninda, selamat pagi. Ninda, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah kabel seling yang menjuntai ke bawah masih berada di posisi semula? Dan apakah di lokasi kejadian ini polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, Ninda? Selamat pagi Adisti dan juga saudara, saat ini kami melaporkan langsung di kawasan Jalan Peta, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, di mana masyarakat luas lebih mengenal ini adalah perempatan Peta Kopo, yang mana ini merupakan tempat kejadian perkara pengendara motor tewas pada Minggu malam sekitar pukul 19.15 karena terjerat kabel listrik yang menjuntai ke jalan. Adapun kronologisnya setelah informasi yang kami dapatkan bahwasanya kejadian ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian seorang pengendara motor pria berusia 60 tahun ini sedang melaju dari arah timur di Jalan Peta menuju ke barat, yang mana kondisinya pun saat itu sedang turun hujan. Kemudian pengendara tersebut melaju yang mana paling depan posisinya sehingga terjerat kabel listrik yang menjuntai ke jalan. Kronologisnya pun ini sebetulnya tidak hanya satu motor saja yang jatuh, namun ini secara beruntun ada sejumlah motor di belakangnya yang ikut terjatuh, namun naas memang kabel listrik yang menjuntai ini harus terkena pada leher korban yang saat itu meninggal dunia di tempat dan kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adapun kondisinya di tempat kejadian perkara, saudara, jika kami pantau dan lihat, bisa Anda lihat di belakang saya, sebetulnya di tempat kejadian perkara ini memang banyak dipenuhi oleh kabel yang terpasang di tiang-tiang, di udara maupun yang terlilit di pohon begitu. Kami tadi setelah melihat setiap sudut pojok-pojok ini masih ada beberapa sejumlah kabel yang menjuntai, namun ini berbentuk kabel potongan. Meskipun ini memang tidak sampai ke tanah, ke jalan, ke aspal begitu, namun ini berpotensi dapat membahayakan pengendara yang melaju ke jalan tersebut, di jalan sini begitu. Terutama mereka pengendara motor yang ini berpotensi terjadinya kecelakaan di tempat kejadian perkara ini, saudara. Dan setelah kami gali informasinya, apakah di sini seringkali terjadi kecelakaan serupa begitu, informasinya bahwasanya ini merupakan kecelakaan tunggal karena kabel ini yang pertama kali. Kemudian pada saat itu posisinya sedang turun hujan, yang mana korban juga mengenakan jas hujan, sehingga menurut polisi korban ini tidak sadar ataupun tidak mengetahui adanya kabel saat itu menjuntai ke jalan, sehingga korban diduga tidak mengetahui dan tidak sadar begitu. Kemudian selain itu mengenai penerangan jalan begitu ataupun JPU, seharusnya karena ini merupakan pusat kota di mana juga perempatan banyak, kemudian seharusnya pada malam hari ini terang, namun sebagian warga ataupun pengendara motor ini menyebut bahwa mereka bahkan masih kegelapan pada saat melaju atau melintas di tempat kejadian perkara ini. Nah, untuk menanggapi kejadian tersebut juga kami sudah langsung mencari informasi langsung ke Polrestabes. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, AKP Arif Saiful Haris, ini mengatakan bahwasanya saat ini sedang melakukan penyidikan
kemudian juga sudah memeriksa saksi yang melihat kejadian tersebut dan saat ini sedang mencari informasi lebih lanjut dan menggali lebih dalam siapakah kepemilikan dari kabel listrik yang sempat menjuntai pada malam hari itu. Namun saat ini kabel listrik yang terlibat itu sudah dievakuasi, maksud kami sudah diamankan, namun memang masih ada beberapa kabel yang masih semrawut ataupun menjuntai ataupun potongan-potongan kabel yang ada di udara, begitu Adisti dan juga saudara. Dan selain itu juga dari manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar ini menegaskan bahwasannya kabel yang terjuntai ke jalan itu merupakan bukan kabel PLN, yang mana jika kabel PLN ini bukan, maksud kami menengah 20.000 volt tegangannya, kemudian juga ini dililit banyak 3 lilitan jenis kabel yang mana ini dibuat lebih rapi dan juga memudahkan dalam konstruksi sehingga dipastikan bahwa kabel yang melilit ke jalan itu merupakan bukan kabel PLN. Saat ini polisi masih menyelidiki kepemilikan tersebut dan adapun himbauan dari petugas kepolisian bagi pengendara yang melaju di jalan peta atau tepatnya di perempatan Peta Kopo ini agar dapat lebih berhati-hati maupun di siang hari maupun malam hari, kemudian lebih menegakkan peraturan yang ada di jalan, kemudian lebih memperhatikan jalanan-jalanan yang memang ini rawan terjadi kecelakaan karena penerangan, apalagi saat ini kondisinya sedang banyaknya terjadi hujan maupun angin besar. Demikian sementara Adisti. Hingga saat ini polisi masih mencari siapa pemilik kabel seling yang kemudian akhirnya ada korban tewas begitu ya karena terlilit seorang pemotor, dan kita harapkan tentu saja Pemkot setempat ini segera menertibkan kabel-kabel yang masih semrawut, jangan sampai membahayakan pengendara jalan. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Ninda Setiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.